warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Ayu Pratiwi Sofyan, NIM 2011560004. Di sini saya akan membahas tentang sesi 9, yaitu mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan yang berjudul Akuntansi Pusat Pertanggungjawaban atau Manajerial. Akuntansi sendiri merupakan proses pencatatan transaksi dan mengolah data transaksi untuk menyajikan sebuah informasi laporan keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang bersangkutan. Namun, pusat pertanggungjawaban sendiri merupakan setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas kegiatannya dalam unitnya masing-masing. Dengan hal ini dibentuk atas dasar untuk mencapai suatu sasaran atau suatu tujuan. Pusat pertanggungjawaban di sini dijelaskan merupakan suatu tingkat bisnis di mana manajer mempunyai pertanggungjawaban untuk melaporkan aktivitasnya dan mempertanggungjawabkan aktivitasnya yang telah dilakukannya atau dikerjakannya, serta dalam pelaksanaan manajer pusat pertanggungjawaban dibantu oleh manajer lainnya dan pekerja-pekerja lainnya. Next. Akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban sendiri merupakan suatu sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban dan memudahkan pengendalian atas hasil dan biaya yang menjadi tanggung jawab manajer yang bersangkutan. Next. Dapat disimpulkan di sini bahwa akuntansi pertanggungjawaban yaitu sistem yang dirancang untuk mengakumulasikan dan melaporkan biaya serta mengukur hasil dari setiap level pusat pertanggungjawaban. Maka akuntansi pertanggungjawaban sendiri merupakan sebuah sistem untuk mengukur dengan sebuah hasil yang aktual dan pelaksanaan dengan hasil yang aktual pun dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban. Next. Dengan hal ini, informasi akuntansi dari pusat pertanggungjawaban merupakan sistem informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi. Karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan anggaran dan realisasinya. Serta akuntansi pertanggungjawaban sendiri menunjukkan bermacam-macam konsep dan alat yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan dan departemen dalam mencapai tujuan atau behavior congruence. Jadi, elemen tersebut merupakan sebuah laporan pertanggungjawaban yang dapat disajikan untuk memberitahukan informasi mengenai pendapatan dan biaya terkait berbagai kegiatan pada bagian manajemen subunitnya tersebut. Tentu hal tersebut bisa menjawab pertanyaan apakah segala kegiatan yang dilakukan sudah berdasarkan dengan apa yang ditetapkan di awal hingga sekarang, sehingga laporan hasil evaluasi terdapat laporan pertanggungjawaban tersebut bisa sangat berguna untuk penyusunan selanjutnya dalam rencana kerja yang akan diajukan selanjutnya. Next. Akuntansi pertanggungjawaban itu meliputi apa saja? Akuntansi pertanggungjawaban adalah alat fundamental untuk pengendalian manajemen yang ditentukan melalui 4 elemen penting, yaitu pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja atau benchmarking, serta pengevaluasian kinerja dan pemberian penghargaan. Maka di sini kita terdapat 4 elemen pusat pertanggungjawaban. Next. Menurut Atkinson tahun 2001, pusat pertanggungjawaban terdiri dari 4, yaitu pusat biaya, pusat investasi, pusat laba, dan pusat pendapatan. Mari kita bahas satu persatu mengenai bidang tersebut. Next. Pusat biaya atau cost center. Pusat biaya atau pengeluaran adalah segmen organisasi di mana manajemen bertanggung jawab atas biaya yang terjadi di segmen tersebut, tetapi tidak bertanggung jawab atas pendapatan. Jadi, tanggung jawab pusat biaya terbatas pada biaya itu sendiri. Jadi, pusat biaya bertujuan untuk perencanaan perkiraan anggaran
atau perkiraan biaya yang tujuannya pengendalian evaluasi kinerja dipandu oleh varian biaya yang sama dengan selisih antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan untuk periode tertentu. Manajer pusat biaya mempunyai kendali atas sebagian atau seluruh biaya dalam segmen bisnisnya, namun tidak mengendalikan pendapatan saja. Pusat biaya merupakan bentuk pusat pertanggungjawaban yang banyak digunakan dalam departemen-departemen pada umumnya. Next. Adapun yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan adalah segmentasi yang terutama bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan penjualan. Manajer pusat pendapatan tidak memiliki kendali atas biaya, investasi dalam aset, serta biasanya memiliki kendali atas sebagian biaya departemen pemasaran. Jadi, pusat pendapatan dievaluasi dengan membandingkan pendapatan aktual dengan pendapatan yang dianggarkan, dan biaya pemasaran aktual dengan biaya pemasaran dianggarkan itu dibandingkan selisihnya. Manajemen pemasaran juga memperwakilkan atas penjualan individu atau contoh dalam pusat penjualan. Next. Yang ketiga adalah pusat laba atau profit center. Profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang manajernya memiliki tanggung jawab untuk mengontrol pendapatan dan biaya yang dikeluarkan untuk produk atau jasa yang dihasilkan, namun tidak mengontrol tingkat investasi. Jadi di sini pusat laba, jika manajer mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk membuat keputusan yang dipengaruhi biaya dan pendapatan, di sini misalnya biaya untuk departemen atau divisi, maka tujuan utamanya pusat laba adalah untuk memperoleh keuntungan. Manajer pusat bertujuan untuk memproduksi dan pemasaran dalam suatu produk. Next. Pusat investasi atau investment center. Pusat investasi mengharuskan manajer dan karyawan mengontrol penjualan atau pendapatan biaya dan tingkat investasi dalam pusat pertanggungjawaban karena manajernya bertanggung jawab untuk keuntungan subunitnya dan pengenalan modal atau investasi ke dalam subunitnya akan menghasilkan laba. Jadi, pusat investasi bertanggung jawab atas keuntungan dan investasi. Manajer pusat investasi memiliki kendali atas pendapatan, pengeluaran, dan jumlah yang diinvestasikannya dalam aset investasi. Ia juga merumuskan kebijakan kredit yang mempunyai pengaruh langsung terhadap penagihan utang dan kebijakan persediaan yang menentukan investasi dan persediaan. Jadi, di sini pusat pertanggungjawaban yang saya telah jelaskan dapat bermanfaat untuk kepentingan perusahaan. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer atau organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, manfaatnya untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dan dari organisasi atau perusahaan. Dan yang ketiga, sebagai alat pengendalian anggaran. Rupanya segitu dari saya atas paparan materi pusat pertanggungjawaban akuntansi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.